dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kita dapat berkumpul dalam rangka acara pertemuan kelompok PKH seperti biasa. Salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan tidak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sebelum mulai acara, saya ucapkan selamat datang dan selamat hadir untuk ibu-ibu yang sudah hadir, dan terima kasih kepada tuan rumah yang sudah menyediakan tempat dan untuk hari ini. Sebelum masuk ke dalam tema atau materi atau sesi selanjutnya, saya ingin mengulang pelajaran atau materi yang tentang sebelumnya, yaitu materi 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang tahu, Bu? Ada yang masih ingat? 1000 hari pertama kehidupan. Dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Apa yang kita kata 1000 hari pertama kehidupan? Masa dalam kandungan anak mulai dari kehamilan sampai umur 2 tahun. Sampai umur 2 tahun. Bagi kehidupan anak di masa depan. Untuk masa depan, oke. Dalam 1000 hari pertama kehidupan itu tujuannya adalah untuk mencegah Stunting pada anak. stunting pada anak, dengan tujuan untuk agar anak sesuai dengan tinggi badan dan berat badan. tinggi badan dan berat badan, apalagi perkembangan otak anak, apalagi Cacat fisik. sudah tidak cacat fisik, oke. Ada lagi, Bu? Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu yang ibu-ibu katakan itu benar semua, tidak ada yang perlu disalahkan. Tujuannya adalah untuk biar anak itu lebih sehat, cerdas, dan masa depan cerah. Nah, itu dia. Untuk yang sesi kali ini atau modul yang kali ini, yaitu adalah pintar mengasuh anak di rumah atau tips menjadi orang tua hebat. Nama modulnya adalah pengasuhan dan pendidikan anak. Ada yang tahu, Bu, tujuan kita menjadi orang tua yang lebih baik? Supaya mendidik anak. Mendidik anak ke jalan yang benar. Lagi? Biar anak merasa aman di rumah daripada di luar dia Pak. Tentram dari rumah. Apalagi, Bu? Saling berkomunikasi dalam rumah tangga. Untuk anak dulu nih, tujuan kita. Tujuannya ada anak. Tujuannya dulu menjadi orang tua yang hebat, apa lebih baik itu untuknya, tujuannya kenapa? Supaya anak bisa berakhlak yang baik. Oke, lanjut. Siapa lagi, Bu? Tujuan agar kita menjadi yang baik, kenapa? Agar anak Lebih dekat dengan Lebih dekat kita. dengan lebih dekat kita lebih takwa, tahu agama, Jujur, jujur, Santun. disiplin, apalagi dia lebih hormat pada orang tua. terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan jawaban. Adapun tujuannya itu adalah kita agar menjadi lebih baik, orang tua yang lebih baik itu untuk membesarkan anak yang hebat, baik dari segi agama, pendidikan, dan lingkungan.
Itu adalah tujuan dari menjadi orang tua yang hebat. Untuk sikap dan perilaku orang tua, sebelum masuk ke dalam sikap perilaku orang tua ini, apa yang harus kita lakukan, Bu? Sebagai orang tua. Memberi contoh yang lebih baik kepada anak. Oke. Berbicara dengan baik kepada anak. Berperilaku yang baik kepada anak. Menjadi tauladan bagi anak. Ya, sikap perilaku apa? Apa lagi? Ada lagi? Ada yang lain? Terima kasih, Bu. Untuk menjadi orang tua lebih baik itu adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan dan dirasakan sebagai orang tua. Jadi apapun yang kita atau ibu-ibu rasakan dalam membesarkan anak atau proses membesarkan anak, memberikan anak pengajaran, ingat hal-hal yang baiknya. Tujuannya adalah untuk memperkuat kasih sayang orang tua kepada anak. Itu adalah tujuannya. Sebelum itu kita membagi kelompok dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4, berapa orang kita? 9. Ada yang 5, ada yang 4, boleh? Jadi kelompok ini nanti mempraktikkan selalu mengingatkan dilakukan sebagai orang tua. Apa hal-hal yang hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menyulitkan sebagai orang tua. Coba dulu bentuk kelompok ini 4 orang, yang ini 5 orang. Bapak Khan. Minimal ibu-ibu nanti memberikan contoh hal yang menyulitkannya itu 1 orang 1, yang menyenangkan itu 1 orang 1. Silakan diskusi apa yang menyenangkan. Menyenangkan Sebagai maksudnya orang tua. sebagai orang tua. Sekali membawa anak ke tempat wisata. Menyenangkan anak itu namanya. Yang menyenangkan, oke. Yang menyenangkan bagi anak. Yang satu lagi yang tidak menyenangkan. Yang menyulitkan. Yang menyulitkan. Tidak memenuhi kebutuhan untuk sekolahnya gitu. Boleh dicatat. Nanti disampaikan. Bisa. Apa tadi yang menyenangkan? Kalau bawa anak ke tempat wisata. sama saja. Apa nih? Yang tidak menyenangkan. Kedua menyenangkan. Tidak menyenangkan. Hal menyenangkan dalam proses membesarkan anak, apa menyenangkan? Oh, dia orangnya gini, Pak, dia sayang sama kita, Pak, begini, boleh. Yang menyulitkan misalnya dia suka melawan, Pak, atau dia tidak begini, Pak, kan menyulitkan, baik dari segi perasaan atau baik. Melawan orang tua yang menyulitkan atau anaknya, Kak? Orang tua lah. Orang tua. Tantangan bagi orang tua. Sebagai orang tua, apa hal yang menyulitkan sebagai orang tua dalam merawat anak? Apa yang menyenangkan sebagai orang tua? Ada orang Satu orang 1, Bu, silakan.
atau berkumpul dalam satu kelompok untuk menyampaikan kelompoknya juga menyampaikan pendapatnya juga boleh. Udah ya belum lagi bu. Tidak pernah. Kok tenang-tenang banget. Nggak apa jangan grogi. Awal aku. Ayo siapa yang mikir? Satu-satu kan. Satu orang Satu orang satu. Hmm. Dalam satu kelompok. Ini kan kelompok ibu kan 5 orang nih. Empat orang. Tantangan sulit, yang sulitnya tuh kayak mana tuh Pak? Bagi orang tua apa sih? Iya, bagian sulit lah. Jadi Gitu gitu ya. orang tua anak wanita tidak pernah kan. Mendidik untuk sholat sulit juga tuh. Boleh. Sama. Sama lah. Mendidik untuk sholat 5 waktu kan teriak-teriak tuh ya sholat. Dah. Boleh. Apa Pak? Nah, Apa anaknya nggak godang-godang, nggak bisa diajar gitu kan Pak? Kan yang nggak kan masa dulu ya Pak. Boleh. Anak mau anak bagi duit Pak marah ya Pak. Oh ini cucu ya kan? Mau cucu. Baru kok mendidik anak. Kalau itu yang mana? Kalau cucu banyak mau. Mau rumah Sudah Bu? Kelompok pertama apa aja? Berapa yang ada? Aku udah ada ini. Bagian awak loh. Oh, awak. Dicatat jadi satu. Bisa dikemukakan aja. Kalau misalnya lupa silakan dicatat. Kelompok satu yang 5 orang apa jawabannya? Yang menyulitkan? Ini namanya itu aja. Ini satunya. Yang pertama. Yang menyulitkan mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak. Nah, kalau yang baiknya, kalau anak sudah menikah, menyuruh anak supaya menghargai suaminya, saya itu. Boleh. Kedua, Yang menyenangkan, Itu banyak ya. anak berperilaku. menyulitkan. Hah? Itu yang Yang menyulitkan yang pertama. Yang kedua ini kan yang menyenangkan tuh, suruh anak menghargai suaminya. itu bagi yang sudah berumah tangga. Oke, yang lain Bu? Yang menyenangkan melihat anak berperilaku baik. Terus tadi teliti membawa anak berwisata. Hal yang menyulitkan tidak mendengar perkataan orang tua, berperilaku tidak baik, tidak ada sopan santun, sulit menyuruh untuk beribadah. Sulit. Menyuruh untuk beribadah. Oke. Ini kelompok yang ini Kak? Ini kelompok ini. Awak. Selalu melihat hal positif bagi pada anak, misalnya entah olahraga apa kan. Terus yang keduanya kalau disuruh-suruh orang tua, entarlah nantilah. Itu yang menyulitkan. Iya, kalau disuruh nyapu rumah, bersihkan kamar ya nanti lah. Nah, sekarang gantian. Bagaimana cara untuk menghadapinya? Ibu yang di sini menjawab, ibu yang di sana menjawab yang di sini. Kesulitannya saja. Maksudnya? Yang kesulitannya tadi di situ kan Sulitannya bagaimana cara mengatasinya tadi. Apa tadi situ jawabnya? Yang kayak gue dibilang suruh data tadi. Jadi biar ibu ingat yang menyulitkan dulu. Bagaimana cara solusi atau jalan keluarnya. dia dikasih nasihat baik-baik Pak, terus ditungguin dia kerja sampai siang. Cepat. Pakai Saya iya, kalau itu kita Enggak seru matinya pelan. kami sedang Kadang belajar. menyenangkan hatinya kan. Bantah lain. Sudah kan ini anak baik, anak pintar. Abang ini Ingat Jaga, harus ditungguin. ya abang dengan enam. Kalau yang untuk apa saya yang menyulitkan Neti dari itu tentang anak yang sudah berkeluarga.
Silakan jawab. Yang anaknya udah berkeluarga yang tahu kan gimana caranya. Yang sudah berwakaf. Oh, bagi anak yang sudah berkeluarga, Heeh. kita terpaksa menahan diri melihat kelakuannya itu yang nggak bisa kita campuri kan, karena dia punya suami. Heeh. Jadi kalau kita masuk nggak bisa. Jadi Kacau kita ya. hanya bisa menasihati pada anak, tolong. Karena orang tua Ah. pasti membela anak. Membela anaknya. Jadi kan itu yang mesti banyak menahan hati lagi. Walaupun enggak dong, misalnya ada suaminya, enggak sedekat suaminya aku bilang. Iya. Jadi pakaian awak kan, yang ini. Oke, Ya gitulah cara Kalau ada mengatasinya. suami itu mikir. Iya. terima kasih atas jawaban dan solusi yang Ibu berikan. Untuk yang kalau untuk yang rumah tangga memang ada batasan. Nah, ada batasannya. Kalau untuk anak bisa lah kita marahi, kalau yang tidak berkenan di hati kita kan, kau harus kerjakan itu. Kita harus kasih sanksi dia atau ancaman, Iya. ya kan? Nah, Kalau yang mau sholat, ancaman nggak boleh. nah, Ancam tidak boleh. nah, itulah. Zaman Kalau sekarang ancamannya ancaman ini, hukuman nggak Kalau yang boleh. dikerjakan nanti dia kasih belanja. itu ancaman itu yang seperti itu. ancamannya bukan Ancaman di- yang di- kalau di- ancaman bukan yang ancamannya dengan paling-paling tangan, nanti dengan pakai. memukul, Awas palingan lah, paket nak- jangan nak untuk beli sekarang paket. kan. Ah, gitu Nah, kan, itu jangan jangan jadi beli paket. Nah, Skincare, Pak, skincare anak kan. Ah. Di sini tips untuk menjadi orang tua hebat itu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua agar anak sayang kepada Pada orang tua. kepada orang tua. Iya. Selalu ucapkan Kata-kata yang baik. yang baik. Selalu dipuji-puji. Iya. Kalau yang Kita lagi naung, dipuji, hati yang Iya, terpisah. kita sebagai harusnya menghadirkan lah gitu kan. Oh, bu hati. Ikaw na minta dulu na ha. Ah. Hah? Ko. Itu lah, ada kamar lah ya. Nah kalau yang untuk itu memang betul. Harus awak yang mengalah semua anak ini kok Jangan sekali. lupa kalau misalnya yang tadi kayak Kak Nanti. yang nyuruh bekerja tadi siapa? Bekerja, tapi Pak ya disuruh bekerja Pak. Iya, Oh, iya, iya. Oh, Kak Gem, oke. Itu tuh yang jelas jangan lupa ucapkan terima kasih tolong. dan rasa kata Skincare-nya mah itu tolong. kecilnya Pak. Awalnya tolong. Ya, ya, tolong siang kamar, tolong menyapukan rumah ya. Jadi kalau siapa minta tolong, tapi kalau siapa kerajakannya minta mau kasih sama dia. Bilang terima kasih karena itu untuk mengajarkan dia ke depan menghargai orang ke depan. Jadi dia tidak main perintah-perintah orang begitu. Tahu sopan santun itu. Tahu dia sopan santun. Kalau melakukan kesalahan sengaja kan minta maaf ya, Audrey. Ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ibu-ibu pernah melihat biasanya itu anak umur 2 tahun sampai 5. Bagaimana anak umur 2 tahun sampai 5? Apa yang dia perhatikan dari orang tua? Tingkah laku Itu banyak misalnya. mencontoh perbuatan kita. Mencontoh Perbuatan kita. contoh perbuatan. Perkataan. Jadi perkataan kita dengan perbuatan harus setara, jangan Kadang anak umur 2 tahun lain itu kata kadang-kadang kita lain perempuan kita perbuatan menyapu, kita. dia menyapu pula. Dia masih sifatnya meniru. Masih meniru Masih sifatnya. meniru. Betul. Kalau untuk yang itu ibu usahakan memberikan contoh sesuai dengan yang ibu katakan. katakan. Jangan sampai nanti misalnya ibu memberikan contoh, nah kalian harus jujur ya. Tahu-tahu nanti datang orang yang cantik, mama tidak ada ya. Ada MPM tuh, Pak. Itu sejalan atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah itu jadi contoh? Tidak. Punya kooperasi ya. Sekarang kita mengajarkannya untuk jujur. Ah. Bilang aja mama ada gitu kan. Nanti biasanya kan orang tukang